Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah engkau menangis diam-diam di waktu malam, merasakan sepi menusuk tulang, tetapi hati masih penuh dengan dosa? Pikiran terbayang anak-anak. Apakah kita sudah cukup menyiapkan keselamatan mereka bila kita lebih dulu masuk ke liang kubur? Kita sudah minta ampun, sudah tahajud, namun doa masih tertahan di langit. Lalu muncul tanya yang menakutkan, apakah Allah tidak menerima diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua sedang menunggu giliran untuk dipanggil, giliran untuk masuk kubur, giliran untuk ditanya munkar dan nakir. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala, yang artinya harta dan anak hanyalah perhiasan dunia. Amalan-amalan yang kekal dan baik itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk dijadikan harapan. Sahabat, ketika kita masuk ke liang lahat, mobil kita tidak ikut, jabatan kita tidak dibawa, yang menemani hanya amal yang pernah kita perjuangkan. Namun Allah sangat baik. Saat semua manusia tidur, Allah turun ke langit dunia memanggil kita yang ingin berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan agar doa tahajud benar-benar menembus pintu langit? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya
ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, saya ingin mengajak Anda masuk ke sebuah kisah nyata yang insya Allah akan menginspirasi kita semua. Namanya Pak Hasan. Usia beliau 50 tahun. Ia adalah pekerja harian, gajinya pas-pasan. Anaknya hanya satu. Harapan hidupnya ada pada si anak agar kelak lebih baik dari ayahnya. Namun tiba-tiba penyakit datang. Dokter berkata, "Bapak harus operasi besar. Biayanya sangat mahal. Tabungannya tak cukup. Harapan terasa padam." Malam-malam Pak Hasan terbangun karena sakit. Ia berwudu dalam sakitnya. Ia sujud sambil menangis. "Ya Allah, hamba banyak maksiat. Hamba ingin sembuh bukan untuk bersenang-senang, tapi agar bisa terus memperbaiki diri dan mengurus anak hamba." Dan yang menarik, dalam setiap tahajudnya, ia konsisten membaca 2 surah pendek ini. Bukan karena ia tidak hafal yang lain, tapi karena ia mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Beberapa bulan kemudian, Allah beri jalan. Ada donatur yang tidak dikenal membiayai seluruh operasinya. Pak Hasan pun sehat, kuat kembali. Ia pun menggetarkan masjid dengan syukurnya. Ia berkata pada anaknya, "Nak, ini semua bukan karena aku kuat, tapi karena Allah mengabulkan doa orang yang mencoba mendekat di sepertiga malam." Sahabat, saat kita merasa tidak berharga, Allah menunjukkan bahwa Dia masih peduli kepada kita. Sahabat beriman, tahajud bukan sekedar bangun malam. Ini adalah puncak kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Lalu apa 2 surat yang Rasulullah SAW baca yang menjadi rahasia terkabulnya doa? Rasulullah SAW sendiri yang membocorkannya kepada kita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atil ula suratal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Kafirun pada rakaat pertama tahajud dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini bukan pilihan biasa. Ada kekuatan besar di balik keduanya. Yang pertama, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, sebuah pernyataan tegas tentang tauhid.
menolak segala bentuk syirik, kepercayaan selain Allah, dan kompromi atas akidah. Surah ini memiliki banyak keutamaan, dan salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u qul ya ayyuhal kafirun inda manamikum fa innaha bara'atun minasyirik." Bacalah Al-Kafirun sebelum tidur, karena ia pembebas dari kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa saat kita berdiri di malam hari dengan sepenuh iman menghadap kepada Allah, maka Allah kuatkan tauhid kita. Yang kedua, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menegaskan keesaan Allah secara sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waladi nafsi biyadih, innaha la ta'dilu sulusal Quran." Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan lain dari surah Al-Ikhlas adalah hubuka iyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surah ini memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Surah ini menghapus dosa besar bagi yang membacanya dengan iman dan ikhlas. Sahabat beriman, dua surah ini ibarat ketukan kuat pada pintu langit. Namun waktu kapan kita mengetuk sangatlah menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya." Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Allah berfirman, "Apakah ada orang yang berdoa maka aku kabulkan? Apakah ada orang yang meminta maka aku beri? Apakah ada orang yang minta ampun maka aku ampuni?" Itu terjadi di sepertiga malam terakhir, kira-kira pukul 2 pagi sampai menjelang subuh. Saat semua tidur lelap, Anda berdiri mencari wajah Allah. Itu saat paling indah dalam hidup seorang mukmin. Sahabat, tahajud bukan soal panjangnya surat, namun soal tegaknya tauhid dan cintanya hati kepada Allah. Dua surah pendek ini, surah Al-Kafirun menolak syirik, surah Al-Ikhlas meneguhkan tauhid murni, adalah senjata Rasulullah agar doa naik cepat ke langit. Mulai malam ini, walau hanya 2 rakaat, bacalah 2 surah ini dengan iman dan air mata. Allah tidak melihat betapa panjang hafalanmu, Allah melihat betapa tulus hatimu. Mari kita tutup kajian ini dengan doa bersama. Ya Allah, jadikan kami ahli tahajud. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami sebelum kami masuk kubur. Ya Allah, kabulkan semua doa saudara-saudara kami yang menuliskan hajatnya di kolom komentar. Ya Allah, angkat derajat orang tua kami, terangilah kuburnya, selamatkan kami dari azab neraka. Rabbana taqabbal minna, amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.